Ini tuh ibaratnya seorang bocah ya, itu yang masih mencari jati diri cuy. Jadi ikut ke sini, kalau ada apa-apa yang kesini menarik dia ikut. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Noti Farisman di video kali ini. Coy ya, kembali lagi saya akan tetap bahas sneaker lokal, dan di sini saya kedatangan sebuah brand di mana brand ini beberapa kali pernah saya bahas dan mereka tetap saja produktif. Saya salut dengan brand-brand seperti ini. Konsisten, produktif, dan mereka punya satu siluet yang mereka sangat banggakan, dan kemudian siluet ini mereka terus mencoba untuk mengutak-atik ya. Dan langsung saja ini dia, yaitu dari brand, teman-teman tahu lah ya, ini dari Hidden Heritage ya. Di sini mereka punya pengemasan box yang baru, ada sentuhan sedikit ke arah tekno futuristik gitu ya. Dan kemudian di sini HRTG Future Development Package. Oke, dan ini adalah kontaknya mereka, ini Instagram dan seterusnya. Dan berikutnya ini adalah, nah ini. Dan kalau tidak salah ya, ini nama sepatunya, bukan nama sepatu, tapi seri sepatunya adalah mengikuti Heritage yang Hidden Heritage yang Vintage Versus. Oke, langsung saja kita buka. Ini saya dapat apa ini? Ini, ucapan terima kasih ya. Dedicate to Noti Farisman, people of the future. Aduh, people of the future lagi. Enggak, saya mah cuma biasa aja ya. Di nomor 14/19, berarti mungkin ada 19 orang yang dapat seperti ini. Terima kasih Hidden Heritage, ini bisa jadi pajangan gitu ya. Diletakkan di sini. Wah, ini keren sih ini. Nanti saya buatkan kayu itu biar ini bisa berdiri. Dan kemudian di sini ini apa ini? Ini terkilat. Sekilas terkait dengan brand knowledge-nya. Kan ini poster-posternya. Ini adalah artikel-artikel yang bakal dirilis. Ini dari seri yang ini, seri yang ketiga ini. Nih, ada warna hijau, nanti warna hitam, warna putih, dan warna black white-nya di sini. Oke, menarik. Jadi mereka masih konsisten di warna seperti ini. Saya harapkan ini masih harapan aja, semoga didengar dan mungkin next time bisa diwujudkan gitu ya. Saya sangat berharap bahwa Hidden Heritage terutama di artikel yang vintage ini mereka lebih lebih berani bermain warna ya, lebih berani bermain kalori, karena di seri 1, 2, 3 ini kalori ini sudah ada semuanya. Kalau yang putih ini kalau nggak salah ada di seri kedua, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau misalkan ternyata salah. Ini kita dapat, ini greeting cardnya ya. Thank you for your support dengan membeli produk Heritage dan seterusnya. Ini mereka punya slogan, yaitu inspired by the world, dedicate for you. Jadi mereka terinspirasi dari apapun apa yang mereka lihat, dan kemudian ini dipersembahkan untuk kalian, untuk saya si pembeli. Dan kemudian ini kita dapat ini stiker pack. Oke, dan kemudian ini dia sepatunya. Wih, ternyata begini bos. Oke, menarik. Detailnya ini oke sih ini. Oke, ini dia sepatunya. Saya mengikuti banget untuk Hidden Heritage mulai dari seri yang pertama dan sampai seri ini saya semuanya punya ya. Pertama saya masih ingat banget, seri pertama itu masih belum menggunakan ini strapnya, ini masih belum, jadi mereka masih basic gitu aja. Mereka juga merilis yang low dan juga mereka merilis yang high ya. Jadi masih ada strapnya masih di sini kalau nggak salah, di luar sini kalau nggak salah. Di sini ada kayak kotak gitu. Kemudian seri yang kedua kalau nggak salah masih ada kotaknya. Kemudian seri yang kedua itu masih ada kotaknya tapi menggunakan foxing yang garis-garis seperti ini, stripe seperti ini. Berarti ini seri yang keempat. Ini seri yang keempat. Seri yang ketiga itu mereka sudah pakai strapnya ini, dan ini adalah seri yang keempat. Jadi di sini kalau misalkan nanti pembelian ini kita dapat ini bisa jadi kecan sih, ini menarik banget. Jadi di sini ada plastik itu, ini adalah strapnya Hidden Heritage warnanya hijau. Jadi di sini untuk detailnya sendiri, kalau masalah material mereka masih konsisten untuk pakai lebih dominan ke kanvas sama sweat. Jadi di sini di bagian depannya sini nih
Ini menggunakan material menggunakan material kanvas, dan sini 12 oz, dan kemudian ini untuk lace guard bagian samping sini, bagian belakang sini ini menggunakan material suede, juga termasuk bagian heel counternya yang bagian atas ini juga menggunakan material suede. Tapi sayang di sini saya menemukan satu benang yang tidak terpotong dengan rapi, sayang banget ya. Dan kemudian di sini ada pull tabnya. Sekali lagi penggunaan pull tab untuk sepatu yang konsepnya adalah high cut itu menurut saya adalah satu hal yang penting selain penggunaan lace keeper. Nah, kita cek dulu lace keepernya. Alhamdulillah di sini sudah ada. Fungsi lace keeper kalau untuk sepatu high menurut saya penting banget, dengan tujuan supaya kan pernah tuh mungkin kalian pakai sepatu dan kemudian tangnya itu belok kanan belok kiri kalau misalkan sepatu high, apalagi yang materialnya itu selain kanvas itu misalkan suede atau mungkin ke kulit sintetis, itu pasti kanan kiri lah kalau misalkan nggak ada lace keepernya. Jadi fungsinya lace keeper sekali lagi untuk membuat sepatu tang sepatu itu tetap center, ada di tengah seperti ini, tengah ya. Di material yang warna silver ini di bagian side uppernya ya, ini sebenarnya adalah material translucent ya. Pertama saya kira ketika datang saya lihat, oh ini material reflektif, mungkin untuk sepedaan enak gitu ya. Tapi ternyata ini adalah material translucent setelah saya amati. Tapi masalahnya adalah di bagian dalam liningnya ini ditutupi dengan kanvas. Jadi ya ini translucentnya nggak kelihatan ya. Kurang tahu sih, mungkin memang tidak ingin menimbulkan kesan tembus pandang atau transparan ya, biar elegan aja sih. Tapi ini nice sih. Detail berikutnya yaitu di pola suede, cuttingan suede di sini lebih, kalau menurut saya lebih ke kayak runcing-runcing kotak-kotak, lebih futuristik gitu ya. Di sini ternyata di bagian lace guardnya ini juga ada polanya cuy. Dan perbedaan lagi dengan seri vintage yang sebelumnya ya, 3 seri sebelumnya, yaitu di sini ini ada heel padnya dan di sini emboss. Style berikutnya nih di bagian bumpernya ini ada sampai ke bagian depan itu ada 3 layer, foxing 1, foxing 2, foxing 3. Oh sorry, ini bumper, kok foxing sih, ini bumper. Kalau yang ke belakang cuy sampai 4 layer ya, 1, 2, 3, 4. Mantap gak tuh ya, sampai ada 4 layer. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya ini sepatu ini kokohnya seperti apa, ya silahkan beri penilaian sendiri sih, sampai 4 layer ya. Jadi kalau masalah durability mungkin menurut saya ini awet. Karena mengapa kok di sini sampai 4 layer? Kalau menurut saya pribadi ya, ini penilaian secara kasat mata lebih mengejar ke konsisten yang di awal tadi. Mereka berusaha menciptakan vintage yang lebih futuristik, yang lebih menarik dan lebih eye-catching dan lebih lebih unik aja kalau menurut saya seperti itu. Lalu untuk outsole-nya sendiri ini kelihatannya warnanya lebih adem. Kalau nggak salah di vintage seri yang ketiga, seri yang kedua ini sudah muncul outsole seperti ini dan itu warnanya hijau-hijau stabilo, jadi hijau-hijau nyala gitu ya. Seri yang ketiga juga seperti itu, dan seri yang keempat ini mereka membuat warna hijaunya itu jauh lebih adem ya, kok jauh tapi sedikit lebih adem, jadi hijaunya ini lebih ke agak ke gelap-gelapan lah gitu ya. Berikutnya yaitu di bagian dalamnya, di sini juga menggunakan liningnya material kanvas, dan kemudian untuk insole-nya sendiri ini bisa dilepas nih. Di sini mereka menggunakan 3 layer. Ini sih empuk, ini empuk banget. Nah, kelihatan mungkin dari teman-teman dari atas, ini empuk banget. Cuma sayang kenapa harus ada 3 layer gitu deh. Kalau misalkan cuma 1 layer aja atau cuttingannya lebih rapi kan kesannya nggak numpuk-numpuk seperti ini cuy ya, kalau menurut saya pribadi. Tapi kembali lagi cuy, insole mah ini empuk dan letaknya kan di dalam, kita pakai kan juga nggak kelihatan oleh orang ya. Jadi kalau masalah kenyamanan ini saya 1, 2, 3 saya pakai semuanya dari seri vintage, itu saya katakan nyaman banget cuy. Tapi teman-teman yang perlu ketahui, jadi di bagian depan ini sedikit meruncing karena mungkin ya ini yang dipakai untuk sulasnya atau lastenya adalah Converse. Jadi meskipun ini bagian depan sempit, tapi sini ini lumayan lebar di sini. Meskipun ini bagian ujungnya sempit ya, itu saya masih aman-aman aja cuy. Oke, overall kalau bisa saya simpulkan ya, jadi mereka Hayden Heritage ini ya di seri versus yang keempat ini mereka masih mencoba untuk mencari jati diri ya. Semoga ketemu pakemnya dan mereka lebih nanti akan bermain detail dan colorway aja sih. Tapi ini seri ini kalau menurut saya futurisnya dapat banget cuy. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semuanya nih, kira-kira bakalan pop atau bakalan drop sepatu ini ya?
Tolong dong tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman semuanya, tidak bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Rifa Risman, thanks for watching, stay positive and your day baby breaker. See you next time.